Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kitab Titus ini saya sudah 3 kali berkhotbah tentang kitab ini. Bagian yang pertama di dalam Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya pernah berkhotbah dengan tema kualifikasi gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu seperti apa? Dan minggu lalu saya baru saja juga berkhotbah tentang Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai seterusnya dengan tema Injil kasih karunia Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk kemudian sama-sama kita belajar tentang Titus pasal 3. Titus pasal 3 ayat 1 sampai 15. Saya memberi tema untuk kita pagi ini adalah bertekun dalam melakukan pekerjaan baik. Bertekun dalam melakukan pekerjaan baik. Ini menjadi tema yang menarik Bapak Ibu, karena sepanjang bacaan kita ini paling tidak ada 3 kali kata-kata ini diulang. Itu dimulai daripada ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-9, kemudian diakhiri lagi dengan ayat yang ke-14. Jadi 3 kali 3 ayat ini berbicara bagaimana kita harus sungguh atau bertekun melakukan pekerjaan yang baik. Kenapa di bagian ini 3 kali pesan Paulus kepada Titus untuk sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik? Kalau sesuatu yang diulang-ulang tentu itu punya makna yang penting. Ada sesuatu pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan. Karena itu pesan itu berulang disampaikan. Kenapa harus melakukan pekerjaan baik? Bertekun melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Titus adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan ia tulis kepada anak rohaninya yaitu Titus di dalam pelayanan penggembalaan di Pulau Kreta. Pesannya sangat penting karena ada di dalam jemaat di Kreta itu kehidupan moralnya sedang bermasalah. Kehidupannya dengan sesama, kehidupannya dengan Tuhan. Tentu dalam hal moral, kalau moral itu pasti berkaitan dengan sesama, adalah kehidupan yang kurang baik. Nah, pesan ini penting karena Pulau Kreta adalah kota pelabuhan. Kota di mana banyak kapal berlabuh di situ, banyak suku, banyak orang datang, ada banyak orang-orang Yahudi yang ada di sana, ada banyak orang-orang Asia juga yang ada di sana, dan karena itu ada terjadi percampuran budaya. Karena percampuran budaya masing-masing suku dengan budayanya, maka ada satu hal yang sangat rumit terjadi di sana, yaitu kasus moral. Terjadi perzinahan, terjadi moral, penyembahan berhala, juga terjadi banyak kejahatan yang ada di Pulau Kreta. Oleh karena itu, Paulus menulis pesan khusus kepada Timotius dalam bagian pasal yang ketiga ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 3 ini Paulus mengingatkan tentang pentingnya untuk hormat kepada pemerintah. Kalau kita mulai lihat ayat 1, pentingnya untuk mereka taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa. Yang kedua itu mereka harus punya belas kasihan yang besar karena Allah telah menyelamatkan mereka. Jadi ada pesan-pesan yang Paulus sampaikan. Pertama, mereka harus tunduk kepada pemerintah. Yang kedua adalah mereka harus memiliki kasih yang besar karena Allah telah menyelamatkan mereka. Ayat 4 sampai ayat 7. Yang ketiga di sana dikatakan bahwa mereka ini sudah diselamatkan karena itu perlu pertobatan yang sungguh-sungguh. Mereka sudah diselamatkan karena itu perlu bertobat sungguh-sungguh. Itu di ayat yang ketiga. Nah, ayat yang keempat kembali lagi dikatakan mereka harus melakukan perbuatan yang baik. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan mereka harus menghindari perbuatan soal-soal yang dicari-cari. Mereka juga di ayat yang ke-11, 10 ayat 11 sampai
11 di sana dikatakan mereka diperingatkan untuk tidak menjadi penyebab daripada perpecahan dalam jemaat. Dan ayat 13 di sana katakan mereka harus menjadi orang-orang yang pertama ada untuk membantu setiap jemaat Tuhan. Dan ditutup dengan ayat 15. Ia sampaikan salam anugerah kepada jemaat Tuhan yang ada, yang sedang dilayani oleh Yesus. Nah Bapak Ibu, ini gambaran, ini poin-poin penting yang dibahas oleh Paulus yang disampaikan kepada Titus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan yang sedang ia pimpin. Nah hari ini Bapak Ibu ada beberapa poin yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama ayat yang pertama. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, tekun melakukan pekerjaan baik. Yang pertama, salah satu pekerjaan baik yang harus tekun dan terus kita lakukan, yang pertama adalah tunduk kepada pemerintah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghormati dan patuh kepada pemerintah, kepada otoritas yang ada di satu bangsa, di satu negeri. Berita ini begitu penting karena kita harus tunduk. Kalau kita sedang ada di Indonesia, maka kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Amin. Semua taat bayar pajak, amin. Satu orang jawab, semua taat bayar pajak, amin. Amin. Yang belum bayar pajak kendaraannya bayar, karena itu tak taat. Pemerintah mengatur berbagai macam regulasi. Tugas kita adalah taat kepada pemerintah. Kita harus patuh kepada pemerintah. Itu bentuk daripada melakukan pekerjaan baik. Bukankah pemerintah itu berjaga-jaga atas kesejahteraan? Beberapa waktu yang lalu, kasus begal mulai meningkat. Beberapa waktu yang lalu dibuat di salah satu grup kami, anaknya pulang kerja dari tempat kawannya pulang jam 4 pagi. Ini daerah Tanjungan, daerah Pantai Lampung, dibegal. Dia kira orang. Akhirnya dia jatuhkan sepeda motor, dikeluarkan satu, dia lemparkan sepeda motor, dia lari. Dia sepeda motornya orang Islam. Memang situasi sedang tidak aman. Dan banyak orang kemudian bertanya, mana pemerintah, mana polisi, apa kerjaannya, apa tugasnya? Kita ini seringkali menuntut dan menuntut, tapi tugas kita adalah hormati mereka, tunduk dan taat kepada praktikan etika. Kita tidak hanya tunduk kepada pemerintah, tapi tunduk kepada orang yang berkuasa. Ya kalau kita buat pekerjaan kita ada bos kita, dia berkuasa, maka tunduk dan hormat. Beda kalau Bapak Ibu bekerja sendiri, Bapak Ibu bosnya, Bapak Ibu karyawannya, Bapak Ibu manajernya, Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu. Nah kalau begitu Bapak Ibu taat kepada siapa? Bapak Ibu taat langsung kepada Tuhan. Taat langsung kepada Tuhan, hormat langsung kepada Tuhan yang Dia memerintah. Jadi ini mengingatkan kita supaya kita tunduk kepada pemerintah. Sungguh-sungguh tunduk kepada pemerintah. Ini menjadi bagian penting. Sebentar lagi akan menentukan. Kemarin saya dengar ada satu orang berkata kepada saya yang lalu, Bapak gak pilih lagi saya. Yang penting duitnya masuk ke kantong. Repot ini. Yang penting uangnya ada, masuk kantong, pilihannya nanti. Ini bentuk daripada praktek yang tidak pada pemerintah. Kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama,
pemerintah itu ditaruh Tuhan. Ada pemerintah yang sangat baik, tapi ada pemerintah yang bengis, jahat. Dalam kebenisannya sekalipun engkau tetap dituntut untuk taat dan menghormati. Karena kalau tidak, engkau pasti mati. Dalam Roma pasal 13 dikatakan bahwa pemerintah itu wakil Allah di dunia. Maka hari ini Bapak Ibu, gunakan hidupmu baik, taat kepada pemerintah. Saya pernah satu kali lewat Kampung Lalang, ada orang lempar pecahkan lampu merah di Kampung Lalang. Tapi pas saya lewat, ini bikin macet aja katanya. Karena polisi kopek katanya. Nah begini, dia lempar. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang begitu lempar lampunya. Mudah-mudahan tidak ada. Karena yang penting Bapak Ibu, seringkali kita ini menjadi pribadi yang anti pemerintah. Bangsa kita ini sedang dihadapkan kepada situasi di mana, perhatikan Bapak Ibu, semua yang dilakukan pemerintah tak ada sebenarnya sedikit. Tapi dia tidak sadar kalau dia sedangkan aman dan dia bisa buat saja buat ini karena pemerintah. Tapi dia mempersoalkan semua tentang pemerintah. Kita termasuk orang yang tidak tahu bersyukur kalau kemudian kita tidak menjadi pribadi yang mendoakan pemerintah dan taat kepada pemerintah. Engkau bisa kerja, engkau bisa amal, semua diatur. Itu peranan fungsi pemerintah. Terbebas daripada segala kekurangannya. Tugasmu adalah tetap menghormati akan pemerintah, tetap menghormati akan pemimpin. Ini tugas kita. Orang sekarang maki-maki pemerintah kota Medan, macet, semua jalan diperbaiki orang. Ya memang begitu. Engkau dan saya tidak tahu mengucap syukur. Karena mereka lah maka memikirkan sesuatu yang baik. Maka sebenarnya tugas kita adalah bertaat mereka. Kalau mereka akan buat kesalahan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Bahkan mereka bertanggung jawab atas semua perbuatan. Kalau dia pemerintah yang aman, waktu dia turun dari jabatan, maka hidupnya akan tetap baik. Tapi kalau dia tidak aman, kalau hidupnya tidak aman, maka Bapak Ibu bisa lihat kehidupan. Oleh karena itu seringkali kita ini pribadi-pribadi yang sangat tidak menghormati akan pemerintah. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, mari menjadi bagian mencerdaskan anak bangsa kita, menjadi bagian menghormati pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, di sana dikatakan kita harus melakukan perbuatan yang baik. Minggu lalu saya sampaikan tentang perbuatan baik. Saya masih ingat khotbah saya minggu lalu. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu pertama itu bersifat legal, yaitu bersifat hukumnya jelas, benar salah. Maka perbuatan yang baik harus terus-menerus kita lakukan. Maka ayat firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan kejahatan dengan kejahatan. Kalau semua kejahatan kita balas kejahatan, apalah nilai kita, apalah kita. Kita harus melakukan perbuatan baik kepada sesama tanpa memandang suku, ras atau agama. Sekarang sedang muncul suku. Saya kemarin lihat di pilkada yang gede di kampung kami, 5 pasang atau 4 pasang yang nanya,
orang Timor yang memimpin. Selama ini orang Flores yang memimpin. Jadi kalau mau maju harus orang Timor yang memimpin. Ini apa-apaan? Sukuisme diangkat. Nah ini bahaya juga kalau dalam jemaat. Sempat bilang patah di depan. Ini repot kita. Kalau juga bilang aku juga. Dengan baik. Itu sebabnya gereja ini namanya Nusantara. Amin. Gereja namanya Nusantara. Semua suku ada di dalam. Jadi tidak di sini bukan anggar-anggar suku. Perbuatan baik. Kita di sini untuk saling menopang satu dengan yang lain. Ini bukan masalah suku, ras, agama, warna kulit. Jadi yang rambutnya lurus kumpul sendiri, jadi yang lurus. Yang keriting kumpul sendiri, keriting. Yang hitam yang hitam. Bukan itu. Perbuatan baik. Engkau bisa menerima sesama dengan baik. Harus bisa terima. Ini yang kedua. Salah satu tekun melakukan perbuatan yang baik adalah bisa menerima orang-orang yang berbeda dengan baik. Ini sejak COVID membuat kita dulunya pencar-pencar dan akhirnya sampai sekarang musimnya jauh-jauhan. Dulu-dulunya rapat-rapat. Nah, apakah ini daripada ini supaya bisa misalkan kita? Ini saya tahu yang musuh kursi ini nanti. Nah, Bapak Ibu dan Bapak, ini yang kedua, bahwa salah satu perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah tidak boleh membedakan suku, ras, agama ataupun yang lain. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak kawan Bapak Ibu yang tidak seiman dengan Bapak Ibu? Berapa kawan Bapak Ibu yang tidak seiman dengan Bapak Ibu? Ada yang 10 kawan yang tidak seiman dengan Bapak Ibu. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan sisilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Salah satu melakukan pekerjaan baik adalah hindari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang dicari-cari. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena lidah kita ini harus menjadi alat yang dipakai untuk menyatakan kebenaran dan menjauhkan kita daripada pertengkaran, bersikap ramah, lemah lembut dan yang lainnya. Ini yang harus kita kedepankan. Hindari persoalan yang dicari-cari. Ini paling banyak sering kita lakukan. Suka cari gara-gara. Rasanya nggak bisa adil sedikit. Dalam rumah adil sedikit, ada saja. Kemarin ini kesaksian. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Ibu Gembala. Ini hanya karena ada sesuatu ngobrol dengan Cio. Entah apa yang ngomong. Terakhir digasnya. Oh ini Cio yang ngomong, kenapa saya tidak? Ngomongnya ini Cio yang buat saya salah tahu. Sepatu katakan, saya nggak tahu. Kok jadi saya tidak juga? Nah, saya nggak tahu. Ini di rumah, di pastor. Mudah-mudahan tidak ada di rumah Bapak Ibu. Nah, di rumah Bapak Ibu ada. Ini persoalan ibu dan anak. Tapi kenapa sampai saya juga? Setiap
seharusnya apa masalahnya gue selesaikan. Jika udah poin udah ini masalah selesai, gak usah dulu yang lain, nanti yang lain ngomong. Tapi ini kesempatan katanya, mumpung ingat. Nah mumpung ingat ini bukan 1-2 menit, bisa 10 menit. Dapat suami yang sabar didengarkan, dapat suami yang tak sabar ditinggal pergi, pulang tanpa masalah. Saudara yang dikasih Tuhan, hindari persoalan yang dicari-cari. Kalau nggak harus jadi masalah, kenapa jadi masalah? Seringkali perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang bisa sekejap hilang karena perbuatan yang dicari-cari, soal-soal yang dicari-cari. Suami baru pulang kerja, lelah capeknya luar biasa. Oh, datang. Itulah kau tadi pagi sifat-sifatmu di mana? Hilang. Itu dicari-cari. Karena itu Bapak Ibu, pesan Paulus kepada Titus sampaikan jemaat di Pulau Kreta adalah pesan-pesan pastoral, pesan-pesan moral. Karena moral umat ini sedang rusak. Nah salah satu yang tadi persoalan yang dicari-cari. Nah salah satu adalah orang Yahudi kan paling suka tentang silsilah. Gara-gara silsilah ini bertengkar. Enggak begini, enggak begini. Dan saya lihat orang Batak juga kuat dengan silsilah. Kan begitu, itu orang ini, itu orang ini, itu orang ini. Kadang-kadang enggak pas gitu. Hanya gara-gara silsilah, cakap-cakap silsilah. Entah betul atau tidak, enggak tahu juga. Tapi bisa itu. Ini masalah moral. Kau turunan nomor berapa? Sekian, harus kau panggil apa? Pak Tua. Ini, ada kata sebut tadi. Karena sisi. Maka harus katakan kepada Timotius, pesankan sampaikan yang tegas. Hindarilah persoalan yang dicari-cari. Perdebatan yang sia-sia. Fokuslah kepada hal-hal yang membangun semua orang. Kenapa dalam satu jemaat sering terjadi masalah? Karena yang dilihat adalah keturunan jemaat A, B, C, dan seterusnya tidak pernah mau membangun bersama dengan yang lain. Yang keempat, bertekun dalam melakukan pekerjaan baik. Salah satunya adalah berusaha berbuah. Perhatikan di ayatnya yang ke-14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berkurang. Salah satu tekun melakukan pekerjaan yang baik adalah menghasilkan. Bapak Ibu, percuma kita banyak ngomong, tapi nggak ada buah yang kita hasilkan. Percuma kita menasihati dengan sampai mulut berbusa, kalau kita sebagai suami tidak pernah contohkan satu contoh yang baik. Percuma kita berkoar banyak bicara, tetapi tidak ada satu hal yang kita hasilkan. Itu sebabnya Paulus katakan, orang yang banyak cara, orang yang banyak bicara seperti gong yang berbenci. Tak ada bilang bunyinya kencang, tapi hasilnya. Kalau engkau katakan engkau sayang sama Tuhan, buahnya. Kalau sayang sama, kalau engkau katakan aku mengasihi istriku, buahnya. Kalau engkau mengatakan aku mengasihi anakku, buahnya. Perhatikan ayat yang ke-14 kata-kata, melakukan pekerjaan baik untuk dapat
Saya mau tanya, keperluan hidup yang pokok itu apa? Keperluan hidup yang pokok itu apa? Pasti semua kita jawab. Pangan, sandang, apa? Makan, minum, pakaian, rumah. Pasti kita jawab. Itu yang pokok. Pasti kita. Betul, Bapak. Tetapi ada satu yang menjadi pokok yang paling penting. Pangan, makan. Ada nggak yang tak makan lagi? Dan itu orang berjuang terus sampai malam untuk tiga. Tapi yang dimaksud dengan selain pokok tadi, buah yang tadi adalah buah kasihmu kepada orang lain. Yang eksenmu, perbuatanmu nyata dan dilihat oleh orang lain. Yang merasakan. Sebagaimana di ayat 3 dan ayat 5 tadi dikatakan bahwa engkau telah ditebus, engkau telah diselamatkan, maka tunjukkan buah yang baik. Bukti bahwa engkau memang sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi kasih karunia Tuhan. Nah, salah satu buahnya itu apa? Kalau engkau sudah diselamatkan, yang menjadi kemudian kebutuhan pokok yang penting. Banyak orang bisa punya rumah, punya makan, punya pakaian, tapi tidak pernah berbuah. Itu yang terus dikejar. Orang sudah punya satu rumah, punya dua rumah. Sudah punya dua rumah, punya tiga rumah. Punya kontrakan banyak, sewakan, kemudian hasilnya banyak. Pasti yang kata buahnya kan dia pulang masukkan uang saya itu buat bunuh diri. Tapi bunuh orang yang lain. Saya sudah menolong dia supaya siap terkontrakan. Ini betul. Kan itu juga kebutuhannya. Sekarang buah yang benar itu apa? Paulus katakan kasih itu sebagai persembahan. Itu buah yang benar. Beri hidupmu melayani. Beri hidupmu mahasiswa. Menolong orang. Tidak cukup sampai menolong orang, tapi bagaimana aku beri hidupmu kepada. Dan semalam jumpa sama seseorang, saya bilang sama dia dalam kata juga. Saya hanya bisa sama dia. Kamu mau Tuhan yang akan cari atau kamu akan salah? Kamu mau Tuhan yang akan cari atau kamu yang ya Pak? Ya Pak, namanya apa? Tuhan. Waktu saya bekerja full, minggu pun saya kerja. Ya Pak, ya nggak apa-apa. Memang itu kebutuhan pokok kan. Tapi buah-buah, saya hanya bilang dia, kamu mau Tuhan yang cari atau orang? Saya kasih tahu ibu bilang sama saya, kalau Tuhan yang kan sudah selesai Pak, udah mati Pak kalau Tuhan yang datang cari. Ya kalau Tuhan datang cari kan ambil, ya selesai. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Bertekun untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk menghasilkan buah. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tekun dalam melakukan pekerjaannya. Sudahkah engkau menjadi orang yang melakukan yang baik? Tentu poin paling penting adalah buahnya. Kalau kau taat sama pemerintah, buahnya itu apa? Bayar pajak tuh. Kira-kira kemarin Pak Silaro bilang sama saya, Pak Teresa sudah bayar pajak tuh. Saya juga nggak tahu. Ini harus bayar pajak.
Ini menjadi bagian yang terakhir yang saya sampaikan tadi. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertolongan. Ini menjadi bagian. Ini adalah bentuk daripada kita memang betul-betul melakukan pekerjaan. Doa saya, Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi-pribadi yang tekun terus melakukan pekerjaan. Mau dilihat ada atau tidak, dipandang orang atau tidak, apakah ada orang yang memantau kita atau tidak, kita tetap melakukan pekerjaan. Apapun situasi. Tuhan dan Roh Kudus-Nya yang tak terbatas kiranya menolong Bapak dan saya menjadi pribadi-pribadi yang